Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi saya berikan satu kesempatan sekitar 3 menitan lah untuk mempersiapkan kata-kata setelah saya. Untuk Jerry maksudnya. Dan Tian tentunya gitu ya. Hai. Feni, oh banyak ini. Feni, Tian, Jerry, mantap. ini rutenya. Gini juga ada. Tunggu. Sebut aja satu-satu gitu. Oke, Om Tante, gak usah selamat Natal sama Tahun Baru, udah ngelihat saya dari kapan-kapan kok kemarin gitu ya. Kyonghi aja belum, bagi yang belum ketemu gitu. Kyonghi, belum Capgo masih bisa Kyonghi lah. Oke, 2022, kalau saya bisa mengingat gitu ya, sejauh yang saya ingat, pertama kalinya saya dirawat di rumah sakit. Nginep di rumah sakit untuk dirawat. Biasanya saya nginep untuk nemenin orang doang. Mau dari orang tua, teman, tapi kali ini saya yang dirawat gitu. Terus dirawatnya kalau ditanya kenapa, sebenarnya hal yang bodoh sih. Sakit kepala kan kayaknya penting banget ya. Kalau ditanya kenapa sakit kepala sampai dirawat, ya karena sampai mengganggu gitu. Kan ada ya sakit kepala yang rutin gitu. Tapi kadang-kadang ini mulai agak mengganggu, jadi disuruh cek gitulah, bahasanya gampang. Sebenarnya sih nggak takut-takut banget, tapi ternyata waktu dirawat agak serem karena apa ya? Kalau Om Tante yang pernah medical check up, itu kan ada EKG ya. Ada EKG. Nah, saya ini EKG-nya versi kepala gitu. Jadi itu kabel-kabel ditempel di kepala gitu. Saya sih nggak tahu, nggak punya fotonya. Tapi dalam bayangan saya itu agak menakutkan gitu. Waktu dikasih tahu dijelasin sih, langsung mikir gitu kan. Terus langsung anak sekarang gitu ya, googling. Ngeliatin orang, kabelnya banyak banget, gini. Waktu dijalanin sih nggak kerasa apa-apa gimana gitu, dan puji Tuhan hasilnya bagus. Karena waktu dijalani ternyata saya waktu lagi diperiksa ketiduran. Orang lain stres kenapa gitu, saya ketiduran gitu ya. Tapi hasil ceknya semua aman dan puji Tuhan. Semua biaya juga bisa teratasi karena bukan kemarin sih, sebelumnya udah sempet ya, thanks God ada asuransi gitu ya, jadi cukup bisa mengcover semuanya gitu. Terus untuk kesehatan kayaknya semua orang juga naik turun lah ya selama masa COVID, banyak hal lucu-lucu gitu. Kayak sekarang gitu masih batuk udah sekian lama, sekitar 2 mingguan kalau saya nggak salah. Tapi ya itu lagi ya, kalau saya batuk ternyata memang lama-lama, karena sempat kemarin ngobrol sama teman, ya kayaknya lu kalau batuk lama, oh iya kayaknya ya gitu. Udah sampai heboh lama pula gitu. Tapi ya sejauh kerjaan masih bisa dikerjain, saya rasa semua juga berkat Tuhan, masih walaupun batuk tapi masih bisa ngerjain hal-hal yang memang harus dikerjain. Jadi so far so good lah gitu. Untuk kesehatan itu, untuk pekerjaan, buat Om Tante yang belum tahu, sekarang udah berapa ya, 1,5 tahunan ini berarti saya resmi full time di gereja gitu. Dan tahun lalu pas yang lagi saya dirawat, saya naik jenjang kependetaan gitu ya, walaupun kuliahnya nggak lulus ya itu bukan karena 1-2 masalah, tapi karena saya malas. Jadi doakan supaya tahun ini saya bisa nyusul Meris wisuda gitu. Kayaknya bakal keduluan Koko duluan gitu wisudanya. Aduh ya sudahlah. Tapi ya semoga studinya selesai di tahun ini gitulah. Terus kalau pekerjaan di gereja ya banyak yang bantuin, jadi saya nggak terlalu pusing-pusing gimana. Terus apalagi ya,
Ya itu, kalau dibilangin nyaksiin perbuatan Tuhan, kalau terlalu biasa kadang-kadang kita sulit. Tapi satu yang saya pahami, ketika Tuhan mendampingi kita, mau itu sesuatu yang sulit, tetap aja kita bisa lewatin. Dan setelah beberapa waktu gitu, kalau kita nengok ke belakang, kayaknya ternyata itu sulit menurut kita dulu gitu, ternyata itu biasa aja. Karena kita nggak pernah sendiri, ada Tuhan sama kita. Nengok ke belakang ya, bukan ngelihat ke belakang. Kenapa? Karena ada sebabnya. Jendela mobil, bukan jendela mobil, kaca depan mobil itu lebih besar dari spion. Karena kaca depan mobil itu untuk ngelihat jalanan yang akan kita lalui, sedangkan spion untuk ngelihat jalanan yang sudah kita lewati. Kenapa dia lebih besar? Karena masa depan kita lebih besar. Rencana Tuhan dalam hidup kita lebih besar. Kenapa spionnya kecil? Karena yang udah kita lalui itu cuma boleh ditengok-tengok, nggak usah kita lihat lagi. Segitu fokusnya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya saksikan, karena kehidupan saya, ya Bapak Ibu bisa lihat gitu. Sejauh ini di gereja, kayaknya nggak ada sesuatu hal yang spektakuler, tapi saya percaya dari hal yang biasa, Tuhan nemenin kita. Waktu kita nengok ke belakang, ternyata itu sebuah hal yang spektakuler. Kenapa? Yang Tuhan kerjakan buat hidup kita tuh memang selalu spektakuler gitu ya. Berkat-berkat Tuhan itu kalau kita nganggapnya biasa, itu akan jadi biasa. Tapi ketika kita bersyukur sama Tuhan, itu akan jadi sesuatu yang spektakuler dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.